Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup SPSI, hidup pekerja. Dalam kesempatan kali ini saya sampaikan perihal pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT Matahari Alka. 303 orang pekerja di PT Matahari Alka berawal dari tanggal 30 Juli kita dihadapkan dengan tim kuasa hukum perusahaan PT Matahari Alka dan kita diberikan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja terhadap 303 orang pekerja yang membuat kami semua kaget karena apa yang dilakukan oleh perusahaan PT Matahari Alka sebelumnya tanpa melalui proses perundingan maupun diskusi dengan pihak PUK, SPK, SPSI, Matahari Alka. Adapun langkah dan upaya yang telah kita lakukan demi untuk membela 303 orang pekerja yang di PHK yang telah kami lakukan beserta pimpinan cabang yang selalu mendampingi dalam proses perjuangan ini melalui proses panjang yang kami lakukan dengan berdiskusi maupun dialog dengan pimpinan perusahaan langsung, dan akhirnya kami bersepakat terkait PHK tersebut dan hasilnya adalah win-win solution, keluar dari jerat PP 35 dan mendekati ideal PKB yang kita punya, dan alhamdulillah dalam hal kompensasi semua sudah diterima oleh kawan-kawan yang ter-PHK. Oleh karenanya, atas terselesaikannya persoalan ini, kami atas nama pimpinan unit kerja SPK, SPSI PT Matahari Alka mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang FSPK, SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi, pimpinan daerah FSPK, SPSI Provinsi Jawa Barat, dan pimpinan pusat FSPK, SPSI dan seluruh stakeholder maupun yang telah membantu proses perjuangan kami dari pihak aparat kepolisian, Kapolres Metro Bekasi Kabupaten beserta jajarannya, dan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi yang telah membantu perjuangan kami dalam menyelesaikan proses persoalan yang kami hadapi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan maupun kawan-kawan PUK, SPK, SPSI maupun dari SPA, SPSI. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soliditas, salam solidaritas. Hidup SPSI. Kawan-kawan semua anggota SPK SPSI dimanapun teman-teman berada, khususnya anggota SPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa di akhir bulan Juli 2021, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua PUK PT Matahari Alka, Bung Maulana Yusuf, bahwa teman-teman di Matahari Alka dikejutkan dengan datangnya pemberitahuan PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap 303 orang. Nah, tentunya kejadian itu menjadi kekecewaan sekaligus keprihatinan yang mendalam bagi semua pihak, baik PUK apalagi pimpinan cabang, karena teman-teman yang sudah bertahun-tahun bekerja di Matahari Alka tiba-tiba hanya sepucuk surat pemberitahuan PHK yang juga disampaikan bukan oleh langsung perusahaan, akhirnya mereka terpaksa dan dipaksa untuk putus hubungan kerja. Nah, atas itu kemudian respon serikat pekerja baik PUK setelah koordinasi dengan pimpinan cabang akhirnya kemudian melakukan langkah-langkah dalam rangka mencari solusi terhadap kejadian tersebut. Berbagai upaya terus terang sudah coba kita lakukan, berkoordinasi
seluruh elemen serikat pekerja, perangkat organisasi, tingkat PUK, kita selalu intens koordinasi, kemudian pimpinan daerah, pimpinan pusat, kita mencoba melakukan pendekatan, melakukan surat menyurat kepada pimpinan DPRD, kepada Kapolres Metro Bekasi, termasuk kepada Kemnaker, dalam rangka agar kejadian seperti ini tidak terulang dan agar ada solusi terbaik bagi teman-teman Matahari Alka. Kita tidak ingin penyelesaian itu akhirnya lari ke pihak ketiga yang itu tidak punya sense terhadap kawan-kawan pekerja. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang itu kemudian kita bisa meyakinkan, ya tentunya segala upaya termasuk unjuk rasa yang kita lakukan dan termasuk audiensi-audiensi yang dilakukan, alhamdulillah dapat meyakinkan pihak-pihak agar kemudian kembali duduk bersama. Dan alhamdulillah kemudian ada kepercayaan diri antara pengusaha, antara pimpinan perusahaan Matahari Alka dengan kawan-kawan PUK, SPKP, SPSI Matahari Alka. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi yang disampaikan, bahwa di penghujungnya pada akhirnya kasus PHK ini, meskipun pada akhirnya PHK pun tidak bisa dihindari karena satu dan lain hal, akhirnya itu bisa disepakati. Catatan saya bahwa bisa disepakati langsung murni oleh pihak PUK mewakili seluruh pekerja yang ter-PHK dan pihak direksi atau direktur-direktur perusahaan langsung tanpa dikuasakan kepada pihak ketiga atau kepada kuasa hukum yang awalnya seperti itu. Alhamdulillah dengan dialog para pihak PUK dan langsung kepada direksi tadi, akhirnya kemudian diambil satu kesepakatan terhadap PHK tersebut, kemudian pun demikian terhadap kompensasinya. Dan ternyata dengan dialog mereka berdua akhirnya bisa keluar dari jerat apa yang awalnya diberikan oleh perusahaan kepada mereka, yaitu jerat dari kompensasi berdasarkan PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Alhamdulillah, itu catatan pentingnya. Jadi dalam kesempatan hal ini tentunya yang pertama pesan saya kepada seluruh pengusaha lah, katakanlah pengusaha khususnya di Kabupaten Bekasi, jangan di tengah-tengah kondisi yang sulit untuk berusaha, jangan pernah ragu untuk berdialog dengan serikat pekerja, untuk berdialog dengan PUK sebagai wakil pekerja, sesulit apapun kondisinya. Ternyata ketika hal itu bisa dilakukan, ternyata ada solusi win-win yang bisa dilakukan. Yang kedua, tentunya kepada teman-teman PUK, jangan pernah lelah untuk terus berjuang dalam rangka mencari solusi terbaik dan maksimal dari apa yang kita perjuangkan untuk seluruh anggota. Jadi banyak cara, banyak jalan. Kalau hari ini kemudian kita tidak pede katakanlah untuk menempuh mekanisme jalur litigasi katakanlah, maka maksimalkan bagaimana kita bisa berdialog, bisa berunding, bisa bermusyawarah kepada perusahaan kita, dan kesampingkan dulu orang-orang yang tidak punya kepentingan, karena ternyata di situ kemudian kita bisa selesaikan berdua. Terlepas dari kondisi hari ini, tentunya dampak dari Omnibus Law, dampak Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya begitu menyedihkan. Begitu mudahnya pengusaha membuat pekerja ter-PHK, tapi ternyata dengan dialog, dengan musyawarah, dengan bipartit itu sesungguhnya ada solusi. Ada solusi, ada jalan keluar yang itu bisa keluar, sekali lagi bahasa saya, keluar dari jerat Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu ternyata bisa dilakukan. Dan ternyata perusahaan mampu untuk melakukan hal itu. Sehingga sekali lagi saya selaku Ketua Pimpinan Cabang SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya setelah kemarin kita melakukan upaya yang panjang, kemudian kita dorong untuk musyawarah kembali, duduk bersama, berdialog, bipartit, langsung pengusaha dengan PUK, ternyata solusinya bisa ditempuh. Dan itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa saya pikir, dan itu apresiasi buat teman-teman PUK Matahari Alka. Dan tentunya
dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin sampaikan. Yang pertama tentunya kepada seluruh anggota SPKP SPSI khususnya di Kabupaten Kota Bekasi dan umumnya se-Jawa Barat yang beberapa waktu yang lalu ikut terlibat langsung dalam proses-proses penyelesaian PHK ini, baik ketika hadir dalam aksi-aksi yang kita lakukan ataupun hadir secara langsung untuk memberikan solidaritas nyata dalam bentuk materi kepada teman-teman PUK Matahari Alka. Yang kedua tentunya kami juga mengapresiasi atas perhatian dari jajaran pihak Kapolres Metro Kota Bekasi, bahkan Pak Kapolres turut hadir langsung pada saat itu. Kemudian dari pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, Dinas Tenaga Kerja, dan pihak-pihak lain, PD, PP, SPKP, SPSI yang juga turut berkontribusi dalam rangka mendorong agar persoalan ini bisa selesai dengan baik, mencari win-win solusi di tengah-tengah kesulitan kita bersama, di tengah-tengah kungkungan paradigma kita bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat merugikan kita. Ternyata ketika kita bicara, ketika dialog, itu bisa kita keluarkan itu semua dan kita bisa mendekati idealnya sebuah proses PHK dengan segenap konsekuensinya. Di antaranya adalah pesangonnya. Terakhir, barangkali selaku pimpinan cabang SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi, saya berharap dan menghimbau kepada seluruh stakeholder hubungan industrial yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang pertama tentunya pada pemerintah agar terus melakukan pengawasan atas kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah fungsi dalam hubungan industrial adalah membuat kebijakan yang berpihak kepada pekerja, maka pastikan bahwa pemerintah juga melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pengusaha-pengusaha yang mencoba menyimpang dan memanfaatkan keadaan kemudian tidak taat kepada aturan. Dalam hal ini misalkan masih ada PKB, ayo PKB tetap ditaati selaku sebagai norma otonom yang ada di internal mereka, di internal perusahaan atas kesepakatan dengan serikat pekerja. Yang kedua, tentunya stakeholder yang kedua adalah pengusaha. Kami berharap, ayo pengusaha, mari berikan jaminan kelangsungan hubungan kerja, jaminan kelangsungan kerja, dan juga tentunya jaminan kesejahteraan bagi pekerja-pekerjanya. Karena saya yakin sejak 2 tahun terakhir COVID-19 tentunya semuanya sulit. Pengusaha sulit, pekerja lebih sulit. Dalam kondisi itu tentunya jangan lupa bahwa mereka sudah ada, pekerja itu sudah ada, sudah bekerja bahkan sebelum dampak COVID itu ada, bahkan jauh belasan tahun barangkali sebelum COVID itu ada, dan mereka sudah membesarkan perusahaan. Berikan jaminan kelangsungan kerja yang pasti bagi pekerja dan tentunya kesejahteraannya. Jangan mentang-mentang hari ini ada peluang kemudian mereka yang sudah berkontribusi belasan tahun tiba-tiba kemudian ditinggalkan begitu saja, di PHK begitu saja. Dan yang ketiga tentunya stakeholder hubungan industrial adalah pekerja atau serikat pekerja. Ayo mari sama-sama kita berikan kontribusi terbaik kita untuk perusahaan kita. Karena ketika perusahaan kita maju, mudah-mudahan dengan kemajuan perusahaan kita bisa meminta lebih atas kesejahteraan yang selama ini diberikan kepada pekerja. Ayo kita tingkatkan kinerja kita, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang terbaik yang patut dipertahankan oleh perusahaan kita dalam rangka melanjutkan pekerjaan kita. Dan sekali lagi bahwa kita sebagai serikat pekerja harus terus tanpa lelah di tengah-tengah orang galau bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada fungsi serikat pekerja. Saya katakan kita, keberadaan kita serikat pekerja masih tetap dan terus diperlukan oleh pekerja-pekerja anggota-anggota kita. Teruslah berjuang, jangan mudah lelah, jangan cepat putus asa.
Kalau hari ini medannya berbeda, mari kita susun langkah-langkah yang berbeda. Mudah-mudahan dengan itu perjuangan kita tetap menjadi perjuangan terbaik kita untuk anggota dan keluarga. Selamat sekali lagi kepada PUK Matahari Alka atas kesepakatan seluruh pekerja yang kemudian menerima PHK yang tidak bisa dihindari, namun di balik itu apa yang diberikan atas konsekuensi PHK itu tidak jauh dari apa yang diatur oleh PKB kita. Mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri oleh teman-teman, dan kita lanjutkan pasca kita tidak bekerja. Tentunya mari kita tatap masa depan kita dengan apa yang sudah kita rencanakan masing-masing, dan saya yakin selalu ada peluang di balik kesulitan yang kita temui dalam kehidupan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup SPSI.